Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu dalam acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari ini, 27 Mei 2021. Saya mau memulai renungan ini dengan pengalaman tahun 80-an di keuskupan kita ini, di mana pada tahun-tahun itu sangat digelorakan cara-cara baru berkatekisi. Berkatekisi pada tahun-tahun itu tidak lagi dianggap sekedar mengajar dan berkhotbah, tetapi lebih dengan menggali pengalaman peserta dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan pengalamannya, mengungkapkan pemahamannya. Begitulah sekali waktu saya menghadiri acara kursus dasar di satu paroki yang diselenggarakan oleh Pankat atau Panitia Kateketik Keuskupan kita ini. Para peserta yang terdiri dari bapak-bapak pengurus gereja separoki disuruh menutup mata mereka dengan ditolong oleh temannya menggunakan satu handuk kecil. Lalu mereka dalam keadaan mata ditutup, dituntun satu persatu keluar dari ruangan aula, dibawa menuju ke halaman. Dan sekitar 10 menit mereka diminta untuk membuat apa yang mereka mau perbuat dalam keadaan mata tertutup itu, tidak melihat apa-apa itu. Dan nampaklah ada yang berjalan menggapai-gapai, ada juga yang segera duduk, ada yang mencoba meraba-raba dan kemudian memegangi sesuatu yang ditemuinya, dan tentu juga ada yang tabrakan dengan sesama peserta. Tapi yang istimewa, saudara-saudari, ialah ketika mereka dikumpulkan kembali di aula dan satu persatu dipersilahkan mengungkapkan pengalaman dan perasaannya sewaktu mata mereka ditutup. Banyak yang berlinang air mata. Ada yang sampai menangis sesungguhkan ketika mengungkapkan
Ia katanya seperti terbayang bagaimana sekiranya ia betul-betul buta untuk seterusnya dan sungguh-sungguh tidak bisa melihat lagi istri dan anak-anaknya. Maka saya sungguh menjadi tambah bersyukur punya mata, dan dengan mata ini saya bisa melihat dunia ini, melihat apa yang saya kasihi, anak-anak saya dan pasangan saya, ungkap mereka. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita dengar peristiwa tentang seorang buta bernama Bartimius. Karena buta, ia tidak bisa berbuat lain daripada mengemis di pinggir jalan. Murid dan orang banyak berbondong-bondong mengiringi Yesus dari Jeriko lewat. Bartimius yang mengemis di pinggir jalan mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret. Maka mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang katanya menyuruh dia berhenti. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bagaimanapun kerasnya ia berseru, sebenarnya saudara-saudari pastilah kalah oleh suara sorak-sorai kerumunan orang yang mengiringi Yesus. Dan sekiranya pun suaranya cukup kuat terdengar, kalau memang Yesus tidak peduli, maka tinggallah Bartimius dengan kebutaannya sepanjang hidup, selama-lamanya. Tetapi saudara-saudari terkasih, suara sesayup-sayup apapun ternyata didengar oleh Yesus, karena memang dia peduli. Dan ia menyuruh memanggil Bartimius. Dan sesudah sampai di hadapannya, dia tanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Maka jawab Bartimius, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus lalu berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga katanya, dia melihat. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengabulkan permintaannya. Kerinduannya untuk bisa melihat dunia ini, melihat orang-orang, menjadi kenyataan. Ternyata seruan orang yang sangat membutuhkan bantuan dari Tuhan didengar oleh Tuhan. Kebutuhan manusia yang sungguh-sungguh diletakkan dan diandalkan pada belas kasihan Tuhan didengarkan oleh Tuhan. Pada bacaan pertama dari kitab Putra Sirah, penulis mengatakan, "Lubuk lautan dan hati diselami olehnya." Putra Sirah 46 ayat 18a. Kerinduan hati Bartimius bahwa ia mengharapkan belas kasihan Tuhan, walau di tengah hingar-bingar suara orang yang berbondong-bondong mengiringi Yesus, didengar oleh Tuhan. Pada ayat 20 dikatakan, "Tak ada pikiran satu pun yang terluput dari Tuhan, dan perkataan manapun tidak tersembunyi baginya." Pikiran Bartimius bahwa Yesus inilah yang bisa menolongnya. Lalu dicetuskannya dengan seruan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tidak luput dari perhatian Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam keluarga kita juga bisa meyakini firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kerinduan keluarga kita, bila kita letakkan pada belas kasihan Tuhan, tak akan luput dari perhatiannya. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
kita akan mengalami dalam kehidupan kita, saudara-saudari, karya Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan kerinduan hati kita yang sudah dari dulu kita letakkan pada belas kasihan Tuhan. Maka jangan berhenti berdoa dalam keluarga kita. Tidak berdoa asal berdoa, tetapi berdoa dengan menaruh harapan besar pada belas kasihan Tuhan. Mari kita ajari anak-anak kita juga berdoa dengan percaya pada belas kasihan Tuhan. Amin.